banyak manusia dikarenakan roh jahat yang tinggal dalam dirinya. Hidup ini menjadi simalakama. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah Shalom saudara-saudaraku yang kekasih. Membahas memiliki kunci 3 surga. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita mendengarkan satu pujian. Memiliki kunci 3 surga, luar biasa. Kerajaan Allah di bumi, Firdaus setelah kita mati, surga kekal setelah kiamat. Kuncinya 3 kita pegang. Maka saudara, kita tetap memiliki 3 surga. Surga ilahi, bukan surga duniawi. Surga ilahi. Yang pertama sudah kita bahas tentang memiliki Allah yang Maha Esa. Yang kedua kita sudah bahas, yaitu memiliki Yesus Kristus, Sang Anak Domba Tuhan kita. Dan hari ini kita menikmati Allah Tritunggal bagian 3. Bagaimana saya dan saudara menikmati hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang sesungguhnya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintah Sang Anak Domba. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, huruf besar penolongnya, P-nya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Lanjut. Dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia tidak dapat menerima Dia. Silahkan berteori ria tentang segala perkara yang melecehkan tentang Allah Tritunggal dan segala macam. Saya menyampaikan kepada saudara apa yang saya rasakan, yang kami rasakan, fakta atau kebenaran ilahi, bukan teori. Lanjut. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tidak melihat Dia, tidak mengenal Dia, maka ngomong ini, ngomong itu, monggo aja. Tetapi
seperti analogi. Ketika orang luar Jawa zaman itu, zaman saya kecil menanyakan gudeg enak enggak? Saya bilang enak. Rasanya kayak apa? Bingung saya. Iya kan? Karena apa? Enggak ada bandingannya. Saya enggak tahu bandingannya. Rasanya enak. Dan saya makan sejak kecil gudeg itu. Analoginya itu. Demikian juga Roh Kudus. Gambarannya adalah kita merasakan. Lanjut. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu. Kamu mengenal Dia, saya mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam kamu. Saya ingin sampaikan kepada saudara, tanpa pimpinan Roh Kudus, manusia hanya akan bermain di dalam ruang akal, ruang logika, ruang pikiran. Tak pernah menembus ke atap keilahian, saudaraku. Hanya berasik berpantun riah dalam hikmat manusia. Tak pernah menyentuh kebenaran ilahi. Maka saya beritakan tentang hal fakta ilahi, kebenaran ilahi. Sesungguhnya setiap manusia, sekali lagi di muka bumi ini, memerlukan penolong ilahi seperti yang dibacakan tadi. Secara pribadi, yang akan mengajarkan segala kebenaran yang dibutuhkan si manusia selama berada di muka bumi ini. Setiap manusia membutuhkan kebenaran-kebenaran ilahi bagi rohnya, maupun kebenaran-kebenaran ilahi, kebenaran-kebenaran jasmaniah bagi kebutuhan tubuh dan jiwanya. Ya, dibutuhkan juga kebenaran jasmaniah, saudaraku. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Dibutuhkan, Tuhan kasihkan kok. Bukan hanya soal rohani, soal ilahi, soal jasmani Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Jangan khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yes, right. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu dan saya memerlukan semua itu, saudaraku. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu shift to first. Artinya saya dan saudara di dalam kerajaan Allah ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang akan memberikan kebenaran kepada saya dan saudara tentang, lanjut, dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua akan ditambahkan. Lanjut. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku yang kekasih, banyak orang numpuk masalah, stres, iya kan? Karena nggak tahu kebenaran. Kebenaran yang kemarin numpuk sampai hari ini, sampai lusa, kemarin dulu, yang bulan lalu, tahun lalu, numpuk semuanya, stres. Dibutuhkan kerajaan Allah, dibutuhkan kebenarannya. Saudaraku yang kekasih, tersedia di dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga di bumi aneka hidangan lezat bagi roh manusia di dalam kerajaan Allah di bumi. Bagian ketiga ini adalah kerajaan Allah di bumi. Matius 22 ayat 1 sampai 4. Perhatikan baik-baik. Ini yang tersedia di dalam kerajaan surga di bumi, dan mari kita memasukinya. Matius 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja. Ia mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Lanjut. Ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Yes. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Perhatikan. Siapakah
Mereka mungkin di antara kita ada tidak mau datang, saudara udah diundang tapi nggak mau datang. Lanjut. Ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan yang telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Gambaran jasmaniah, kelezatan jasmaniah, tetapi sesungguhnya kelezatan ilahi, kelezatan bagi roh manusia juga yang utama. Tetapi tadi udah dibaca, kebutuhan manusia juga Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga. Mari saudaraku yang kekasih, saudara dan saya sudah diundang, umat manusia sudah diundang. Sesungguhnya penolakan datang dari si manusia. Perhatikan baik-baik. Datang dari si manusia itu sendiri dengan berbagai dalih. Antara lain, yang pertama dalihnya lagi asik bersekuler liar. Lagi asik bersekuler liar. Boleh jadi bisnisnya lagi sukses sehingga tidak butuh penolong. Atau jabatan sekulernya lagi naik daun. Atau usaha gigih atas usaha gigihnya, jadi tak butuh roh kebenaran. Atau lagi fokus pada mahlige rumah tangganya. Maklum, pengantin baru. Matius 22 ayat 5 tadi. Matius 22 ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Ayat 6, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ada lagi orang yang lebih menyukai kegelapan, lebih suka berkiprah dalam kegelapan, dalam kejahatan. Ogah menyangkal diri walau disadari bahwa dunianya memiliki dosa dan kejahatan. Memiliki kenajisan-kenajisan, memiliki absintus yang membuat rohnya berada dalam kegelapan dan jauh daripada Allah. Yang ketiga, orang bijak. Perhatikan baik-baik. Orang bijak dan orang pandai. Matius 11 ayat 25. Perhatikan baik-baik. Apakah orang-orang semacam itu ada di antara kita? Banyak. Ya, banyak. Manusia yang puas diri, yang bertuhankan akal dan pikirannya, yang bersandarkan pada hikmat manusia, filsafat dan lain-lain, sehingga undangan ilahi baginya mereka abaikan. Matius 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, lebih baik menjadi orang kecil, saudaraku. Lebih baik menjadi orang kecil. Saya ingin sampaikan kepada saudara, mungkin mereka akan mengatakan, gombal itu kebenaran apaan tuh? Nggak masuk akal. Ya, demikian dalihnya dan seterusnya. Maka undangan yang sesungguhnya menggiurkan setiap roh manusia. Setiap manusia dialihkan kepada manusia-manusia yang memang menyadari membutuhkan Sang Penolong. Manusia-manusia yang letih lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Perhatikan baik-baik. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perhatikan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Syaratnya ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dikenakan kuk, supaya kita diarahkan Tuhan, yang dipasang Tuhan. Lalu, dan belajarlah padaku. Belajarlah kepadaku. Jangan pakai akalnya, jangan pakai pikirannya, jangan pakai emosinya. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Aku lemah lembut. Ya, bukan sewenang-wenang. Lanjut. Dan rendah hati. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ayat 30.
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang itu enak dan beban Allah pun, beban Tuhan pun ringan. Karena saudara gampang dikendalikan. Orang-orang demikian terdapat pada orang-orang pada segala jenis manusia. Ada orang-orang cacat yang diundang dan menerima. Mereka menderita cacat fisik, buta, lumpuh, gila, dan sebagainya. Maupun cacat jiwa, minder, merasa terkucil, stres, dan sebagainya. Mereka yang mau menerima undangan kerajaan surga akan disembuhkan. Baik itu gila, cacat, buta, Tuhan akan sembuhkan. Kalau itu dia butuhkan untuk disembuhkan. Sebagai bukti keilahian, sebagai bukti kebenaran ilahi. 2. Orang-orang yang di persimpangan jalan hidup. Matius 22 ayat 9. Di persimpangan jalan hidup. Banyak orang demikian juga. Langit bagaikan tembaga, hidup ini. Ya, langit biru itu menjadi tembaga. Tanah bagaikan besi diinjak panas. Demikian terasa hidup ini. Ada banyak orang demikian. Matius 22 ayat 9. Matius 22 ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Saudaraku yang kekasih, banyak manusia dikarenakan roh jahat yang tinggal dalam dirinya. Hidup ini menjadi si malakama, maju salah mundur saya. Apa itu? Maju kena mundur kena. Ya, tak ada kebenaran di dalam hidupnya. Manusia-manusia semacam itu datang untuk mencari kebenaran ilahi. Itulah Tuhan undang. Yang ketiga adalah orang-orang yang berbeban berat dalam hidup seperti tadi udah dibaca. Terbungkuk-bungkuk karena kebeban ekonomi, terengah-engah karena masalah rumah tangga, tertimpa sakit penyakit atau musibah. Tuhan mengulurkan tangan. Jika si manusia mau dikendalikannya, tadi udah dibaca, kuk yang kupasang, agar si manusia mendapatkan kebenaran. Bukan pakai akalnya, bukan pakai emosinya, tapi pakai kebenaran. Selain itu kerajaan surga di bumi juga dicari oleh manusia-manusia dari golongan Taurat dan kitab para nabi sesungguhnya. Manusia-manusia yang taat dan tekun beragama, bukan beragama kulit luarnya aja, yang teriak-teriak nggak tahu apa teriakannya. Mari mawas diri. Berada di manakah diri kita sesungguhnya? Kembali kepada pembahasan Allah Tritunggal yang menjadi dasar memperoleh 3 surga yang didambakan setiap manusia di muka bumi ini. Setelah si manusia percaya kepada Sang Anak Domba, seperti disampaikan dalam tayangan-tayangan sebelumnya, saudara tengok kembali atau baca yang belum lihat. Saksikan yang sebelum menyaksikan. Maka tatkala si manusia mengasihi dia, jadi udah dibaca sejak awal, menuruti segala perintahnya, maka Sang Kristus akan memberikan penolong kepada saudara yang akan menyampaikan berbagai kebenaran yang saudara butuhkan, yang saya butuhkan dalam hidup ini, dan selalu diperlukan sepanjang hidup si manusia. Manusia akan merasakan kehidupan bersama Allah Tritunggal. Perhatikan baik-baik. Ini bukan soal teori, sekali lagi bukan teori, bukan soal agama, tetapi merasakan hidup bersama Allah Tritunggal. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. Merasakan. Hidup bersama Allah Tritunggal. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mengasihi aku. Kemudian Tuhan akan memberikan penolong. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dia kasih oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 3. Bapakku, aku, anak, dan Roh Kudus.
Lanjut. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, Jika seorang mengasihi sang anak domba, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, inilah dia. Kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan diam bersama-sama. Kami itu adalah Allah Tritunggal. Selanjutnya sang anak domba akan menggembalakan si manusia secara pribadi pula di dalam kerajaan Allah agar berbuah banyak. Ya, dengan berbuah banyak saudara menjadi murid Tuhan. Sesungguhnya dalam kerajaan Allah di surga, di kerajaan Allah di bumi, roh-roh yang di dalamnya dapat berprestasi ilahi, bahkan dapat menjadi sahabat Tuhan. Dapat menjadi sahabat Tuhan. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perhatikan baik-baik. Mana ada sih Allah yang demikian hebatnya sudi turun tangan untuk menyomot manusia menjadi sahabatnya? Ternyata firman Tuhan menyatakan demikian. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Lanjut. Dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitamu menjadi penuh. Sukacitamu menjadi penuh. Lanjut. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mengasihi sesama manusia, totalitas, berkorban, itu pelatihannya, itu nilai ilahinya. Lanjut. Kamu adalah sahabatku, Wow. jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih, ini bukan teori. Ini fakta. Firman Tuhan, totalitas mengasihi, berkorban bagi umat sesama manusia, dan akan menjadi milik Allah dan milik Tuhan. Saudara butuh apa? Butuh panjang usia? Mungkin banyak orang, happy birthday to you, lalu panjang umurnya. Ini boleh saja lagu, tetapi ini firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yohanes 17 ayat 9 sampai 15. Ini firman Tuhan. Kalau saudara menjadi milik Allah dan milik Tuhan, maka Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka. Yesus Kristus berdoa untuk mereka yang apa? Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Yang telah engkau berikan kepada sang anak domba. Sebab mereka adalah milikmu. Mereka menjadi milikmu. Lanjut. Ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Oh, itu dia. Aku telah dipermuliakan di dalam dia. Lanjut. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu sama seperti kita. Tadi apa? Menikmati Allah Tritunggal.
sudah kita bahas, menikmati Allah Tritunggal, fasilitasnya termasuk. Lanjut. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Perhatikan. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Lanjut. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak akan masuk neraka kekal karena dipelihara oleh Hakim Agung, Hakim umat manusia pada akhir dunia ini. Pada pasca kiamat, dia adalah hakim umat manusia. Maka kalau kita dipelihara oleh dia, dan tidak mungkinlah masuk neraka kekal. Lanjut. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. And then, ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Dunia membenci dengan segala cara, ngomong A, B, C, memfitnah dan lain-lain. Tetapi perhatikan fasilitas yang ada pada saudara dan saya jika di dalam kerajaan Allah, di dalam menikmati Allah Tritunggal. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, lanjut 15 terakhir. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara mau umur berapa? Mau minta umur berapa? Dia yang pegang umur, saudara. Anda bahkan tidak hanya mendapatkan perpanjangan usia, tetapi berbagai pangkat ilahi. Ada pangkat batu putih, ada bintang timur, ada pangkat soko guru. Ya, jika Anda ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi setelah lahir kembali, selain sayap-sayap rohani kita naik pesat, Anda akan dikaruniakan hak penuh memasuki 3 surga. Seperti awal kita bicarakan, seperti memiliki kunci 3 surga. 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara bisa lanjutkan. Kita masuk ayat 11. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kerajaan kekal, surga kekal. Kerajaan Tuhan, Firdaus. Kerajaan Allah di bumi. 3 kunci surga. Kunci 3 surga. Saudara berminat? Anda akan dipimpin Roh Kudus yang sesungguhnya seperti tadi diceritakan. Anda berminat memiliki 3 kunci surga? Mari, kami sudah memasuki kerajaan Allah di bumi. Firman ini akan membawa saudara. Firman ini adalah undangan bagi saudara untuk memasuki kerajaan Allah di bumi. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Mari Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang menjadi pemirsa tayangan kebenaran ilahi ini. Engkau yang memberkati mereka untuk mendapatkan undangan dan menerima undangan dan memasuki kerajaan Allah di bumi. Engkau memberkati damai sejahtera bersama mereka. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati.